videonya tanya jawab. Siap. Dibagi dulu. Ini kalau selesai kajian aja. Tapi sekarang nggak apa-apa, dibagi dulu. Yang dekat yang ini aja. Tadi Iya. ini mantul. Oh. Ya, nah. Sampun? Nah, kalau sampun didengarkan, jangan ada yang makan ya. Habis dibagikan nggak boleh makan. Sampun? Konsentrasi ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji Allah, diberi kemudahan untuk bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberi kebaikan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan, berangkat dari rumahnya keluar untuk apa? Untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berjalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin.
Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh pengurus takmir masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sibuk memakmurkan masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan itu membagi manusia menjadi 4 macam manusia. Silakan dicatat ya. Jadi dalam merespon bulan Ramadan, manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, alladzi la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Golongan yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ini adalah kelompok yang pertama. Alladzi la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Tidak kenal Allah kecuali di Ramadan saja. Sebelum Ramadan tidak pernah sholat, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah ngaji, tidak pernah sedekah, tidak pernah qiyamul lail. Tapi Masya Allah, setelah Ramadan datang selalu aktif sholat ke masjid, sholat berjamaah, membaca Quran, sedekah, sholat tarawih dari hari pertama sampai 30 full, tidak pernah telat. Tapi 1 Syawal kembali lagi, tidak sholat malam, tidak jalan jamaah lagi, tidak membaca Quran lagi, ya, tidak sedekah lagi, tidak sholat malam lagi. Kelompok yang pertama ini dikatakan para ulama Ramadaniyun, pengikutnya bulan Ramadan. Nggak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Makanya lihat masjid-masjid itu, sebelum ada corona tuh, tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan full sholat tarawih. Tapi 1 Syawal itu sholat isya cuma 1 baris. Betul? 1 Syawal. Saya nggak mengatakan 6 Syawal. 1 Syawal saja itu langsung hilang. Yang kemarin lusa 30 hari penuh itu hilang semua orangnya. Nggak ada lagi yang baca Quran, nggak ada lagi yang sholat jamaah. Kalau mental kita seperti itu, berarti kita masih menjadi manusia tipe yang pertama, Ramadaniyun, pengikut bulan Ramadan, belum menjadi pengikut Allah. Yang nomor 2, alladzi la ya'rifullaha la fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Orang yang tidak kenal Allah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebelum Ramadan tidak pernah sholat, Ramadan datang pun tidak pernah sholat. Setelah Ramadan apalagi tambah nggak sholat. Sebelum Ramadan tidak pernah ngaji, ketika Ramadan tidak pernah baca Quran, selesai Ramadan tidak pernah baca Quran. Sebelum Ramadan tidak pernah berjalan ke masjid sholat, tidak pernah. Ketika Ramadan sama, nggak pernah juga. Selesai Ramadan juga tidak. Mereka ini adalah ashqan nas, manusia yang paling celaka, manusia yang paling celaka. Datangnya Ramadan tidak membuat dia dekat kepada Allah. Perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar, dan mimbarnya Nabi itu ada 3 tangga. Ketika naik tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Rasulullah naik tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin.
Dan Rasulullah naik anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat heran, gak biasa-biasanya Rasulullah seperti itu. Biasanya naik ya sudah 1, 2, 3 gitu aja. Tapi ini enggak, 1 amin, 2 amin, 3 amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok melakukan itu? Setiap naik anak tangga mimbar selalu mengatakan amin, amin, amin. Tidak biasanya seperti itu ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, barusan Jibril berdoa 3 hal, berkata 3 hal, dan aku amini setiap ucapannya. Adapun yang pertama, Jibril mengatakan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha walam yughfar lahu. Celaka seorang yang menjumpai bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu pergi tapi dosanya belum diampuni Allah. Celaka. Orang yang celaka adalah orang yang kedapatan bulan Ramadan, Allah beri kesempatan menjumpai Ramadan sampai Ramadan selesai tapi dosanya masih numpuk belum diampuni Allah. Celaka. Kata Rasul, amin. Yang nomor 2, rahima anfu rajulin adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Celaka seorang yang menjumpai ibu bapaknya tua renta, salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Paham nggih? Wong sing cilaka nomor kali nggih menika wong sing Allah beri kesempatan bisa melihat orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya ketika tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Celaka. Berarti dia tidak bisa menjadikan kedua orang tuanya sebagai sarana memperoleh apa? Surga. Celaka. Wong ketunggon wong luwak, ketunggon wong tua loro kok gak iso mlebu surga. Aneh. Padahal wong tua loro itu lawange surga. Kata Rasulullah, amin. Yang nomor 3, celaka man dzukirta idza dzukirta indahu walam yusalli alaik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di sampingnya tapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah mengatakan amin. Saya mau tanya, tolong dijawab, yang berdoa ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Jibril. Jibril itu adalah malaikat yang paling utama. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril pun turun. Seandainya disebutkan malaikat-malaikat turun, sebenarnya kan Jibril sudah masuk. Betul apa enggak? Tolong dijawab. Allah mengkhususkan Jibril dengan penyebutan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril turun. Padahal seandainya Allah mengatakan dan para malaikat itu turun, sebenarnya Jibril sudah masuk sebenarnya. Tapi Allah sebutkan secara khusus. Itu dalil bahwa Jibril adalah malaikat yang paling utama. Lah, yang berdoa tadi malaikat Jibril, malaikat yang paling afdol, paling utama. Dan yang mengamini siapa? Tolong dijawab, siapa yang mengamini? Rasulullah. Bukan hanya nabi dan rasul terbaik, makhluk terbaik. Yang mendoakan adalah malaikat terbaik, yang mengamini adalah rasul terbaik. Ini berarti doa pasti diijabahi Allah itu. 3 hal itu, hati-hati. Yang pertama, orang yang celaka menjumpai Ramadan sampai Ramadan selesai berlalu tapi dosanya belum diampuni. Berarti dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan.
Yang nomor 2, celaka orang yang menjumpai bapak ibunya tua renta, salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Yang ketiga, orang yang disebut nama Rasulullah tapi dia tidak membaca sholawat. Kembali ke materi utama. Tadi nomor 2, betul? Ramadan tadi itu lah. Nomor 2 nggih. Yang pertama kan orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Yang kedua, tidak kenal Allah baik Ramadan maupun luar Ramadan. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini orang yang lupa dengan Allah. Jarang sholat. Sebelum Ramadan jarang sholat. Sebelum Ramadan jarang ke masjid. Sholatnya bolong-bolong. Ngaji juga hampir tidak pernah. Tetapi ketika Ramadan datang, subhanallah, dia berubah jadi baik. Memperbarui cintanya kepada Allah. Sholat malam, baca Quran, sedekah. Semua amal kebaikan dia lakukan di bulan Ramadan. Lah, setelah Ramadan selesai Syawal, dia lanjutkan. Ya, tidak menjadikan Ramadan sebagai kenangan. Karena Ramadan spiritnya selalu hadir di bulan-bulan berikutnya. Beda nggak dengan yang nomor pertama? Beda nggih? Orang yang nomor 2 ini adalah orang yang berhasil dididik oleh bulan Ramadan. Nomor berapa? 3. Orang yang nomor 3 ini adalah orang yang berhasil dididik oleh madrasah Ramadaniyah. Seperti ulat, pertama kali menjijikkan, orang lihat jijik, gatel, tidak enak dilihat. Tapi dia berhenti, dia berpuasa. Menjadi apa? Kepompong, tidak berjalan, tidak makan, dia diam berpuasa. Setelah itu menjadi pribadi baru. Kubu-kubu. Betul? Indah, menawan, semua orang senang warnanya. Bahkan dia tidak geremet lagi. Tapi apa? Terbang. Ini berhasil dididik oleh bulan Ramadan. Laksana ulat yang berubah menjadi apa tadi? Kubu-kubu. Yang nomor 4, orang yang selalu mengenal Allah. Cintanya kepada Allah tidak pernah terbatasi waktu. Sebelum Ramadan, sholat, zakat, puasa, sedekah, sholat malam. Ketika Ramadan pun demikian. Sesudah Ramadan pun demikian. Cintanya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah tidak pernah terbatasi oleh bulan Ramadan. Mereka inilah Rabbaniyun, pengikut Allah yang sejati. Rabbaniyun, pengikut Allah yang sejati. Lah, mudah-mudahan yang hadir di kajian ini menjadi golongan yang nomor pinten? Yang 4. Kalaupun panjenengan boten saged nomor sekawan, minimal nomor 3. Ojo ditawar nomor 1, apalagi nomor loro. Wis gak tawar wis. Pilihane sampean mek loro tok. Nomor 4 sing utama utawi nomor pinten niku? 3. Saged dipahami? Nah, kalau sudah paham, ayo kita belajar bulan Ramadan ya tentang bagaimana tata cara ibadah, mengamalkan wasiatnya Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Keutamaan bulan Ramadan kalau saya sebutkan satu pertemuan nggak selesai, saking banyaknya keutamaannya itu. Keutamaan puasa, keutamaan sedekah di bulan Ramadan terlalu banyak. Tapi saya sebutkan beberapa saja, ya. Di antaranya, perhatikan. Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama. Jika bulan Ramadan itu tiba, futihat abwabus sama, pintu langit dibuka. Apa makna pintu langit dibuka? Makna pintu langit dibuka artinya yang dari atas akan diturunkan ke bawah, yang dari bawah akan dinaikkan ke atas. Ijabah doa, dikabulkannya doa diturunkan, rahmat Allah diturunkan, maghfirah Allah diturunkan.
Ya, semua kebaikan-kebaikan Allah turunkan. Yang di bawah diangkat, sholatnya hamba diangkat ke atas, puasanya, ngajinya, qiraatul Qur'annya dibuka los sampai ndonga dikabulna Allah. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabus sama. Jika bulan Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu langit. Wa hulliqat abwaabu jahannam, dan ditutup rapat pintu-pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan dirantai, dibelenggu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi banyak teman shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi Ramadan itu ibarat oase di tengah padang pasir yang tandus. Seperti orang berjalan di padang pasir, di tengah padang pasir ada oase, ada jublangan air. Kalau Anda nggak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Anda akan binasa di tengah padang pasir. Anda harus turun, Anda harus meneguk kejernihan airnya, Anda harus bersih-bersih, dan Anda akan berbekal dengan air itu. Ramadan ibarat oase di tengah padang pasir yang gersang. Engkau harus pandai-pandai memanfaatkannya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang akan belajar tentang puasa Ramadan. Puasa itu secara global ada dua. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu apa sih artinya asyam, puasa itu apa? Puasa adalah al-imsaku minal muftirat min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Saya ulangi, puasa adalah al-imsak, ditulis ya, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Sudah ditulis. Niat ta'abbud lillahi. Puasa adalah menahan diri dari apa saja yang membatalkannya, makan, minum, jima dan seterusnya. Min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Niat ta'abbud lillah, diniatkan beribadah kepada Allah. Bukan niatnya diet, tapi niatnya lillahi ta'ala. Nah, itu puasa. Nah, puasa ini wajib bagi umat Islam, terutama puasa Ramadan. Ini yang wajib. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa puasa itu ada yang sunnah, mustahab, ada yang puasa wajib. Yang kita sampaikan di sini bukan puasa sunnah, tapi puasa apa? Wajib. Nah, puasa wajib itu ada penyebabnya. Mengapa puasa jadi wajib? Yang pertama, sebab puasa menjadi wajib itu karena li'illatin, karena ada sebab. Karena ada sebab seperti kafarat. Seorang yang berhubungan badan, berjima di siang hari bulan Ramadan, dia wajib bayar kafarat. Betul? Di antara kafaratnya adalah dia harus puasa 60 hari berturut-turut, gak boleh lowong. Nek sampean dino Ramadan terus gak kuat ngelakoni hubungan badan suami istri, sampean kudu nyaur poso berapa kafaratnya tadi? 60 hari. Lah, puasa 60 hari ini jadi wajib, aslinya nggak wajib. Gara-gara kafarat jadi apa? Wajib. Jadi kapan puasa jadi wajib? Satu, karena kafarah. Contoh lagi, ada orang bersumpah, aku sumpah gak bakalan aku mlebu omamu.
aku benci karo awakmu. Aku sumpah gak bakalan masuk rumahmu. Ternyata setelah itu akur mlebu omahe. Loh, padahal wis sumpah padahal. Maka dia harus membayar kafarat untuk menebus apa? Kafarohnya, sumpahnya tadi itu yang dilanggar. Demi Allah aku gak bakalan masuk rumahmu. Ternyata setelah itu damai, dia masuk ke rumahnya, harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya gak bisa, puasa 3 hari. Puasa 3 hari ini aslinya gak wajib, betul apa enggak? Tapi gara-gara bayar kafarat jadi apa? Wajib. Yang kedua, puasa itu menjadi wajib karena nazar. Seorang diberi Allah sakit lama gak sembuh, dia nazar, ya Allah aku nazar kepadamu ya Allah, kalau engkau beri aku kesembuhan maka aku akan puasa 3 bulan Senin Kemis. Paham? Saya mau tanya, puasa Senin Kemis itu aslinya wajib apa sunnah? Tapi ketika dia sudah menazarkan itu menjadi apa? Wajib. Paham nggih? Pokoknya anakku itu mlebu dadi pegawai negeri, aku nazar puasa Daud selama 1 bulan. Puasa Daud aslinya sunnah, betul? Tapi karena dia menazarkan itu menjadi apa? Wajib. Nazar bersumpah kepada Allah. Oke. Yang nomor 3, puasa itu menjadi wajib karena memang waktunya yang mengharuskan dia puasa. Nah, waktunya puasa itu bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan min aujabil wajibat, termasuk kewajiban yang paling wajib, karena puasa Ramadan itu termasuk salah satu rukun Islam. Ya, dalilnya mana? Bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yang bisa saya kasih hadiah dari panitia maksudnya. Besar loh ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang wajibnya puasa? Sebutkan ayatnya, jangan sebutkan nomornya. Nomor gak harus, gak penting. Yang penting suratnya, ayatnya. Okay. Masya Allah, sempurna. Karena beliau imamnya ya. Sami-sami. Ya, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu dalil bahwa Yahudi dan Nasrani aslinya ada syariat apa? Ada syariat puasa aslinya, jadi dirubah sama mereka. Itu dalil tentang wajibnya puasa. Kapan puasa Ramadan itu dimulai? Bagaimana caranya? Bima yajibu siyamu Ramadan, dengan apa kita ini harus puasa Ramadan? Yang pertama dengan ru'yatu hilal, melihat hilal. Dalilnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, bulan sabit, hilal, fasumu, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan kalau kalian melihatnya, fa'aftiru, maka beridul fitrilah, berbukalah, beridul fitrilah. Fa in humma alaikum fa'akmilu al-iddah 30. Jika tidak nampak ada mendung, maka genapkan bilangan menjadi 30. Jadi bagaimana caranya? Begini,
Kalau sekarang ini tanggal 29 Sya'ban, perhatikan, butuh konsentrasi. Hari di dalam bulan-bulan Hijriah itu kalau enggak 29 30. Betul? Enggak ada 31, enggak ada 28. Pokoknya bulan-bulan dalam kalender Komariah itu jumlah harinya kalau tidak 29 ya berarti berapa? 30. Maka kalau seandainya sekarang kalau ada mau melihat ini tanggal 29 Sya'ban, perhatikan, tanggal 29 Sya'ban sore hari itu semua alat-alat sudah ditempatkan di tempatnya, bisa dengan alat, bisa dengan mata telanjang, misalnya di lepas pantai atau di tengah padang pasir, paham? Yang memungkinkan dilihat tanggal 29 sore. Kalau tenggelam matahari 29 sore itu tenggelam matahari, ternyata nampak hilal, berarti besok tanggal berapa? Hah? Berarti besok tanggal 1 Ramadan, berarti malam itu tarawih. Jelas? Fa in humma alaikum, kalau nggak kelihatan, ketentengan ada mendung nggak kelihatan, kata Nabi fa'akmilu al-iddah 30, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Berarti besok tanggal berapa? Kalau misalnya sore itu dilihat gak kelihatan hilal, berarti besok masih tanggal 30 apa? Sya'ban. Jadi yang pertama lihat dulu. Kalau lihat, ayo dilihat bareng-bareng. Kalau dilihat ketemu, alhamdulillah, berarti besok kita puasa. Tapi kalau gak kelihatan, ya sudah, berarti besok masih tanggal berapa? 3. Itu cara yang diajarkan Nabi. Gampang, mudah, gak ribet. Terus sing panjenengan lampai sing dos pundi, sampean gak usah bingung-bingung, duduk yang manis, dengarkan pengumuman dari Menteri Agama. Kapan ya sikuton? Wis aja repot-repot. Ya, as-saum yauma yasumun nas. Poso iku nalikane wong-wong nduk negerimu padha poso. Wal fitru yauma yuftirun, dan Idul Fitri itu nalikane wong-wong nduk negerimu Idul Fitri. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz, memang gak kelihatan Ustaz, tapi menurut ilmu hisab itu sebenarnya Ustaz sudah di atas ufuk Ustaz. Paham gak maksud saya? Itu 1% di atas ufuk atau 0, sekian persen di atas ufuk Ustaz. Memang gak kelihatan Ustaz. Alat manapun gak akan terjangkau Ustaz. Tapi berdasarkan fakta ilmiah, berdasarkan ilmu ini ilmu itu, ini bukan opini lagi, fakta bahwa sebenarnya Ustaz berdasarkan ilmu hisab ini sebenarnya hilal sudah di atas ufuk Ustaz, tapi memang gak kelihatan. Berarti kita harus puasa Ustaz. Kita jawab, Mas, kita disuruh puasa bukan karena adanya ufuk di atas, bukan karena adanya hilal di atas ufuk. Kita disuruh puasa karena terlihatnya hilal di atas ufuk. Meskipun ndukure ufuk nek awakmu durung ketok ya aja poso. Wong dawuh Kanjeng Nabi apa? Idza ra'aitumuhu, jika kamu melihatnya maka berpuasalah. Itu maka Rasulullah menggantungkan puasa apa tidak dengan apa? Ru'yah. Paham ya? Saya lahir di keluarga yang semua pakai hisab. Ini sampai sekarang keluarga besar saya hisab semuanya. Pakai hisab maksudnya, bukan hisab rokokan loh ya, itu gak rokokan. Nah, tapi kita harus belajar. Ya, jadi ini pendapat yang rajih, harus memakai apa? Ru'yah. Lah kita jadi warga negara ya sudah, santai aja, tenang aja. Nanti kalau ada pengumuman ya kita lakukan. Terus selanjutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syarat sahnya puasa. Yang pertama, bagi wanita harus at-thahara minal haid wan nifas. Syarat sah puasa. Kalau untuk perempuan harus suci dari haid dan nifas. Haid itu apa? Haid itu darah kebiasaan wanita. Wanita punya kebiasaan masing-masing, siklus masing-masing berbeda setiap wanita satu dengan wanita yang lain. Ada wanita itu yang siklus haidnya itu 8 hari. Ada yang 7 hari. Ada yang 9 hari. Macam-macam.
Kalau haid berarti gak boleh puasa. Paham ya? Gak boleh puasa. Nah, haid ini darah yang merah hitam kental bau. Merah hitam kental bau. Nah, itu darah haid, darah kebiasaan. Bagaimana Ustadz kalau di antara sela-sela haid itu ternyata ada 2 hari yang bersih? Biasanya hari pertama sampai hari ke-8, terus hari pertama sampai 8. Tapi kadang-kadang hari ke-5 itu bersih. Paham nggak maksudnya? Pak, paham nggak? Mentang-mentang nggak haid, nggak kelem ngrungokno. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4 merah. Tanggal 5 bersih. Paham? Tanggal 6, 7, 8 merah lagi. Nah, 5 ketika bersih putih tadi itu, dia puasa apa enggak ibu-ibu? Tak jawaban. Gak puasa. Gak puasa dan gak boleh dikumpuli. Gak boleh tawaf, gak boleh puasa, gak boleh sholat, gak boleh dikumpuli. Paham? Karena itu dia masih dalam masa apa? Haid sebenarnya. Termasuk darah nifas. Wanita kalau lagi mengeluarkan darah nifas, dia nggak wajib puasa. Ibu-ibu tolong dijawab. 1 orang, apa sih darah nifas itu? Apa darah nifas itu? Darah yang keluar setelah melahirkan. Bapak-bapak ada yang mau nambahi? Aku percaya ibu, gak percaya bapak-bapak masalahnya nifas ini. Darah nifas tadi ibu mendefinisikan darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Kalau kita pakai definisi seperti itu, berarti wanita ketika proses lahiran sudah keluar darah banyak, selama belum keluar masih wajib puasa, masih wajib sholat. Dengan definisi itu, kan belum keluar. Kalau Anda mendefinisikan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, artinya selama belum melahirkan, meskipun sudah keluar darah, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, betul? Keluar darah, berarti pasti wajib sholat dia, karena belum keluar banyak. Sampai paham maksud saya? Makanya yang lebih tepat, perhatikan, yang lebih tepat, darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan itu nggak mesti setelah melahirkan. Sudah paham? Jadi sampean punya istri, sudah mau lahiran, biasanya prosesnya menuju lahiran kan sudah keluar darah. Nggih napa mboten? Lho kok menanggapi iki lho. Kalau panjenengan mendefinisikannya itu setelah melahirkan, berarti selama proses yang ewo pekewo rekoso itu masih wajib sholat dia. Faham? Makanya darah nifas adalah adam alladzi yakhruju minal mar'ah minal wilada, bisa babil wilada. Darah yang keluar dari wanita karena sebab melahirkan. Bisa sebelum, bisa ketika, bisa sesudah. Makanya para ulama di antara Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, kalau wanita sudah merasa nyeri, kontraksi terus keluar darah untuk melahirkan, itu sudah dihukumi darah nifas. Boleh tidak puasa kalau sudah kayak gitu. Boleh tidak sholat dan tidak boleh dikumpuli. Paham? Oke. Nah, itu syarat yang pertama untuk wanita. Kemudian selanjutnya harus niat. Puasa itu harus ada niat. Kalau puasa wajib, maka niatnya harus sebelum sahur. Maaf, sebelum fajar. Kalau puasa wajib, niatnya harus malam hari sebelum terbit fajar. Paham ya? Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi isyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, fala sholata lahu, maka tidak dianggap puasanya. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak apa-apa. Rasulullah pernah pagi-pagi datang ke Aisyah, tanya ada makanan enggak? Kata Aisyah enggak ada makanan. Pagi-pagi mboten wonten makanan apa-apa ya Rasulullah. Ya wis nek ngono aku poso. Berarti kan niatnya gak teko wengi. Gak apa-apa kalau puasa apa? Sunnah. Jelas gak perbedaannya? Oke, lanjut. Apakah harus dilafatkan niat itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, la yasihu saumu illa bin niyah.
illa biniyatin. Tidak sah puasa itu kecuali harus pakai niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu al-qalbu. Apa al-qalbu itu? Dalam hati. Wala yustaratu fihi nutqu bila khilaf. Tidak disyaratkan dilafatkan. Tidak disyaratkan untuk dilafatkan. Bila khilaf. Tidak ada perbedaan para ulama dalam hal ini. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah bermadhab Syafi'i. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Azan dulu atau gimana ini? Azan dulu ya? Lanjut mawon. Oke, siap. Sekarang bagaimana tata cara puasa? Saya singkat-singkat, yang penting jelas. Bagaimana adab-adab dan tata cara puasa? Yang pertama harus sahur. Jangan sampai nggak sahur. Ustaz, saya pengen pahala saya banyak, saya nggak mau sahur. Tambah oleh pahala sahur hilang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, hadis Bukhari Muslim. Jadi penting sama nih, sahur itu penting. Bahkan Rasulullah mengatakan tasaharu walau bicur'ati ma'in. Sahurlah meskipun dengan seteguk air, ojo sampai nggak sahur. Kurma sama air itu top itu lah, sudah bagus itu. Tapi wong Jawa ngono, Mas sahur mangan kurma mbek banyu tok ono sahur. Iya tadi malam mau gak sahur. Lho sahur apa? Mbek banyu tok iku sahur jenenge. Sahur mbek kurma. Saya punya teman lemes. Sampe apa lemes? Iya gak sahur, sego. Lho sahur apa? Sahur kolak. Sudah gue sahur. Indonesia iki gak mangan sego diwara durung mangan ya. Tanian takhiru sahur. Dianjurkan mengakhirkan sahur. Nah ini penting. Sampai sahur sekarang ini subuhnya anggaplah jam berapa nih? Jam 4 seperempat. Anggaplah jam 4 misalnya. Maka sampai sahur yang sedengan ya setengah 4. Atau jam 4 kurang seperempat. Itu sedengan itu ya setengah 4 lah mungkin sambil santai-santai. Ada pun jam 4 adzan subuh sampai sahurnya jam 2. Enak ngenemen nih jangan. Gue jam 4 wis lemes awake. Ya jadi disuruh mengakhirkan waktu sahur. Perhatikan. Saya bacakan dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu." Di zaman Nabi itu ada dua muadzin. Muadzin pertama subuh jam 3-an itu ya. Kalau di Mekah di Madinah kurang lebih lah. Adzan awal, nanti ada adzan kedua. Di sebagian riwayat disebutkan yang adzan pertama bangunkin orang sholat itu Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah, "Idza adzana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrabu." Kalau yang adzan itu Ibnu Ummi Maktum, adzan awal, kata Nabi, "Fakulu washrabu." Makanlah, minumlah, tidak apa-apa. Wa idza adzana Bilal, tapi kalau yang adzan itu Bilal, adzan keberapa ini? Kedua. Wa idza adzana Bilal, kalau yang adzan itu adzan Bilal yang kedua, fala ta'kulu wala tashrabu. Jangan kamu makan, jangan kamu minum, stop. Berarti, perhatikan. Berarti Rasulullah menggantungkan larangan makan dan larangan minum ketika mendengarkan adzan. Jadi batas akhir sahur itu adzan, bukan imsak yang kita dengar biasanya itu. Assalatu wassalamu alaik. Itu boleh makan sama itu. Makan bagus itu sama makan. Perhatikan. Fa in kanatil wahidatu minna la yabqa 'alaiha syai' min sahuriha. Kata perawinya Unaisah binti Habib, sahabiatnya Nabi, perempuan di zaman Nabi ngomong, bahkan kami para wanita kalau sampai kami ini belum selesai makan, maksudnya masih makan begini, terus melihat Bilal pergi ke masjid untuk adzan yang kedua, maka kami para wanita mengatakan, "Ya Bilal, amhil hatta afrugha min sahuri." Hei Bilal, sik. Tak entekne sik pangananku iki. Ya. Amhil hatta afrugha min sahuri. Ya Bilal, sebentar. Kami selesaikan dulu makan kami. Cuma sampai ono muadzin yo aja dipetaki ngono aja. Ini substansinya adalah berarti Rasulullah dan para sahabat dulu itu mengakhirkan apa?
waktu sahur. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Selanjutnya, hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan subuh sedangkan bejana masih ada di tangannya, piring, gelas masih ada di tangannya, fala yad'u, jangan dia letakkan piring bejana itu, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia selesaikan hajatnya. Boleh. Misalnya makan belum selesai adzan, selesaikan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tangannya ditaruh di toples terus. Ya. Sambil ngemil. Aduh, kan masih di tangan, nanti jangan. Itu karpe dewe nih kalau itu ya. Ini poinnya adalah berarti dulu Rasul dan para sahabat mengakhirkan apa? Waktu sahur. Terus nomor 3, takjilul iftar. Takjilul iftar itu artinya menyegerakan berbuka. Ibu-ibu kalau Ramadan, Bu, panjenengan mirengaken adzan, makan dulu, minum dulu, jangan langsung ke masjid belum membatalkan apa puasa. Batalkan dulu puasanya. Meskipun dengan seteguk apa? Batalkan dulu. Harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Nah, gitu ya. Terus disunahkan untuk, atau Rasulullah SAW dahulu itu kalau berbuka biasanya pakai air dan pakai kurma atau rutop, kurma segar itu. Dan kita membaca doa ketika berbuka. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, telah terbasahi kerongkongan, dan pahalanya tetap insyaallah. Nah itu ya. Nah, itu aja. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang, disunahkan baca Quran itu kan sudah bukan tata cara bukan tata cara, tapi itu anjuran-anjuran gitu kan ya, dalam ketika melaksanakan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum sengaja. Kalau makan dan minum sengaja itu membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nomor 1, nomor 2, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, lupa nggak apa-apa. Ya, pada Ramadan sampean beli, Ramadan lupa, ya sampean beli soto Lamongan, sampai wareg ngombe es teh entek piling, astagfirullahaladzim. Boleh apa enggak? Diteruskan? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Innama at'amahullah wa saqahu. Allah memberinya makan, Allah memberinya minum. Dikasih sedekah sama Allah. Asalkan sungguhan, jangan pura-pura loh ya. Makan dan minum sengaja. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, ta'ammudul qai, sengaja muntah. Itu membatalkan puasa. Sengaja muntah itu membatalkan puasa. Man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, artinya dia nggak sengaja sampai muntah, masuk angin muntah, maka itu nggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Tapi kalau dia muntahnya sengaja dengan cara memasukkan jari misalnya sampai muntah, nah itu dia harus batal dan mengqadha, mengganti di hari lain. Nomor 3, nomor 4 yang membatalkan puasa, nomor 4 sama nomor 5 yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Jam 5 mau buka kurang seperempat, wanita keluar darah haid, batal hari itu, dianggap batal. Nanti ngulanginya qadhanya ya mulai dari subuh, bukan mulai dari jam 5 sampai paham ya. Dan haid, nah, itu membatalkan. Ta'ammudul istimna, sengaja mengeluarkan mani, nah itu juga membatalkan puasa. Sengaja mengeluarkan mani, onani atau masturbasi, ini membatalkan puasa. Terus yang nomor 7, niatul iftar, niat berbuka.
niat berbuka, niat mokel. Kalau puasa wajib terus perhatikan, dia ini puasa terus nggak kuat, perjalanan jauh. Pertama saya coba puasa barangkali kuat, ternyata dilalui nggak kuat, tengah jalan nggak kuat, saking hausnya saya niat batal. Langsung dia keluar di terminal cari air putih, mau beli, tutup semuanya. Tapi dia sudah niat batal tadi. Oh batal bisa sholat, posomu batal, harus diniati. Dan dia mau kembali lagi untuk niat lagi, gak bisa, karena niat wajib harus di awal. Berbeda dengan puasa sunnah, puasa Senin Kemis. Sampean batal aja, aku diundang kok. Diundang apa? Temanku walimah, puasa Senin Kemis diundang walimah. Berangkat atau gak sido? Misalnya bani kempos atau bani itu, gak sido berangkat, telat iki. Balik poso meneh. Bisa ndak? Kalau belum makan apa-apa? Bisa, karena puasa sunnah boleh di tengah niatnya. Betul ya? Terus nomor 8, ar-ridda anil Islam, murtad. Ada orang puasa terus murtad, ya batal. Terus yang membatalkan puasa juga adalah jima, berhubungan badan. Dan ini fatal, berhubungan badan ini. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka aku. Kenapa kamu celaka? Jadi jima kalau sengaja itu membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja, tapi ono tak jima nggak sengaja. Ada dah. Nah, jima dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ya. Ada orang di zaman Nabi mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka aku. Loh kenapa awakmu kok celaka? Ya Rasulullah, waqatu alam ro'ati wa ana shaim. Aku mengumpuli istriku padahal aku puasa Ramadan. Celaka aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu punya budak enggak? Kamu harus memerdekakan budak. Dia mengatakan, ya Rasulullah aku ini enggak punya budak. Aku bukan orang kaya, orang miskin, enggak punya budak. Betul sakit ya Rasulullah memerdekakan budak. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa memerdekakan budak, kamu harus puasa 60 hari berturut-turut, nggak boleh bolong 1 hari. Hukumannya nih puasa 60 hari. Ya, atau sahro ini mutatabi'a ini 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah betul sakit tuh niki puasa Ramadan ngeten mawon wis mboten kuat kula niki kok tambah dikengen pinten? Kali sasi mboten sakit ya Rasulullah. Nomor 1 gak bisa, nomor 2 gak bisa. Kalau kamu gak bisa juga, ya sudah yang nomor 3. Kamu harus ngasih makan 60 fakir miskin sebagai ganti dengan puasa berapa? 60. Kamu harus ngasih makan fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, mboten saged kula nitang miskin ya Rasulullah. Wah, diapakno gitu. Dihukum iki gak iso, dihukum iki gak iso. Sampai akhirnya ada orang datang ke Rasulullah membawa sedekah 1 keranjang kurma. Sapa wong sing takon celaka tadi itu? Kula ya Rasulullah. Sini. Wis ngene, awakmu takon ngene gak iso, takon ngene gak iso, takon merdekakan budak gak iso, puasa 60 hari gak bisa, suruh apa tadi? Ngasih makan juga gak bisa. Ya sudah, ini saya ada sedekah dari orang kaya, tolong kamu bagian nyebarkan sebagai kafaratnya. Wis nyebarkan tok. Ini bukan dari dirimu. Sekeranjang apa? Kurma ini sebarkan ke orang fakir miskin. Ya Rasulullah, mboten wonten tiyang miskin ten mriki kecuali kula. Jadi Rasulullah wis pengen kon boleh kan boleh kanggo keluarga. Nah, jadi intinya itu di situ para memerdekakan budak. Kalau nggak bisa memerdekakan budak disuruh apa? Puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga disuruh ngasih makan 60 orang fakir miskin. Wis titik itu. 3 itu. Ya, kalau nggak mampu ini, buat ini. Oke, terus selanjutnya. Apa saja yang tidak membatalkan puasa tapi sering dianggap membatalkan puasa? Hal-hal yang sering dianggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Yang pertama, an yusbiha yaumas siyami junuban. Seseorang mendapati subuh hari dalam keadaan junub. Itu tidak apa-apa.
Maksudnya gimana Ustadz? Gini, saya kasih contoh. Bapak ibu hubungan badan jam 2 malam, belum mandi, terus panjenengan itu bangun-bangun, azan hampir 1/4 jam, 15 menit lagi azan subuh. Panjenengan gak usah mandi dulu, gak apa-apa, sahur aja dulu. Meskipun nanti ada azan, panjenengan baru mandi, gak apa-apa. Yang penting jangan jimaknya setelah azan. Paham gak maksudnya? Jadi kondisi junub itu sampai ke bawah setelah azan subuh tidak apa-apa. Saged dimangertosi nggih? Rasulullah pernah melakukan itu. An yusbiha yaumas siyami junuban, tidak apa-apa. Yang nomor 2, takbiluz zauja wa mubasyaratuha. Bolehnya mencium istri dan boleh juga bermesraan dan mencumbui istri selama aman dari keluarnya mani. Boleh, sampean puasa, berangkat kerja, cium istri, bercanda sama istri, ya boleh. Ngapunten nggih sing jomblo-jomblo sama ojo mikir sing aneh-aneh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah menciumi aku padahal beliau puasa dan aku pun puasa. Yang penting jangan satu itu, hubungan badan. Selain itu monggo silakan. Tapi yo hati-hati ya, belanjur awak monggo aman. Hati-hati ya. Kalau Rasulullah kan orang yang bisa menahan syahwatnya. Nek sampean ya wallahu a'lam. Hanya hati-hati. Tapi kalau mencium ya enggak apa-apa. Nomor 3. Al-ihtisal, bolehnya mandi dan menumpahkan air dari kepala sampai ujung kaki, boleh enggak apa-apa. Rasulullah pernah melakukan itu. Anan nabiyya kana yutrikul fajr junub min ahli yaghtasilu wa yasumu. Rasulullah dulu kedapatan fajar sedangkan beliau masih junub. Terus beliau mandi. Namanya junub kan berarti mengguyur seluruh tubuh, padahal beliau dalam kondisi puasa, tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah pernah mengguyur kepala beliau, rambut-rambutnya dengan air semuanya, saking panasnya waktu itu. Dalam diriwayatkan Imam Abu Dawud. Jadi tidak apa-apa. Berarti sampean terus nomor 5, ya juzu tadzawuqut ta'am lil hajah ma lam yasil ilal jauf. Bolehnya mencicipi makanan. Karena ibu-ibu masak ini nanti untuk buka bersama keluarga. Ini kurang asin apa kurang manis, boleh dijilat. Dijilat. Dicicipi boleh. Tapi dilepeh, jangan ditelan. Boleh, tidak apa-apa. Terus al-hijama, boleh hijama apa jenenge? Hijama itu. Oh, bekam. Boleh bekam. Tabarruk biddam, boleh donor darah, boleh. Liman lam yakhshad dha'af, selama orangnya tidak takut, tidak dikhawatirkan lemes. Kalau habis hijama lemes sampai pingsan ya batal. Tapi kalau habis hijama bekam tapi dianya kuat, enggak masalah. Oke. Terus ya, ini poin-poinnya saja karena waktu terbatas. Boleh al-iktihal, boleh bercelak. Wal hukna, boleh suntik. Vaksin boleh. Tapi suntik itu ada dua. Ada suntik yang membatalkan puasa dan ada suntik yang tidak membatalkan puasa. Suntik yang membatalkan puasa adalah yang di situ ada tat'im, memberi gizi, memberi makanan. Seperti infus. Itu batal puasa sampean. Sampean sakit dibawa ke opnem misalnya terus dikasih infus, itu kan memberikan gizi, makanan. Betul apa enggak? Batal sampean. Tapi kalau sampean disuntik, vaksin, nah itu enggak ada masalah. Sebelum berangkat umroh, terus sampean harus persyaratannya kan harus divaksin meningitis dulu ya. Itu boleh, tidak apa-apa, enggak sampai membatalkan puasa. Dan boleh memakai minyak wangi. Dan boleh tercium minyak wangi, tidak apa-apa. Wasiwak, boleh bersiwak. Boleh siwak, sikat gigi boleh. Wabtila'un nakhama, boleh menelan ludah. Menelan lendir boleh, ludah boleh. Lagian menelan ludah itu nggak bisa mengobati dahaga. Coba sampean cek. Ya. Sampean telan ludahnya, nggak bisa
mengobati dahaga, betul ya? Tidak apa-apa. Terus selanjutnya ikhwatal iman, nah ini yang terakhir. Orang-orang yang boleh tidak puasa. Siapa saja orang-orang yang boleh tidak puasa dan konsekuensinya apa? Yang pertama al-marid. Orang yang boleh tidak puasa adalah al-marid, orang sakit. Orang sakit ini sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 184 ya, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit dan orang yang musafir, musafir maka boleh tidak puasa tapi diganti di hari lain. Nah, perhatikan. Tapi orang sakit itu ada 3 keadaan. Orang sakit itu ada 3 keadaan. Yang pertama, an yakuna maraduhu yasiron. Orang sakit tapi ringan, tidak mempengaruhi puasa. Sakit panu, sakit jerawat, bisul, atau flu yang ringan, maka ini dia tidak boleh tidak puasa. Kalau penyakitnya itu nggak ada hubungannya sama puasa, maka dia tetap wajib puasa. Yang kedua, an yazida maraduhu aw yata'akhir bur'uhu. Seorang sakit kalau dia itu berpuasa akan bertambah sakitnya atau semakin lama kesembuhannya meskipun gak memadaratkan, maka ini lebih baik tidak puasa. Bisa dipahami nggak? Orang sakit di waktu zaman puasa Ramadan dia sakit, tapi kalau seandainya dia puasa itu dia akan bertambah sakitnya atau semakin lama sembuhnya meskipun gak memadaratkan, gak sampai membuat mati, maka ini lebih baiknya lebih baiknya tidak puasa. Yang nomor 3, orang sakit yang berat berpuasa, yang kalau berpuasa dia bisa terbunuh, bisa mati karena puasa, maka ini hukumnya haram dia puasa. Jelas perinciannya? Kalau sakitnya itu sakit yang nggak ada hubungannya panu, kadas, kurap itu tetap wajib karena nggak ada hubungannya. Yang kedua, dia itu kalau puasa akan bertambah sakit atau akan semakin lama kesembuhannya, tapi nggak sampai membuat dia binasa, maka ini lebih baik dia tidak puasa. Tapi kalau sakitnya parah, kalau dipaksakan puasa bisa membuat dia celaka, maka ini hukumnya haram dia berpuasa. Jelas? Lah apa konsekuensi dari orang yang sakit tadi, disuruh apa kalau dia nggak puasa? Apa konsekuensinya tadi? Tolong sebutkan. Apa konsekuensi orang sakit kalau nggak puasa? Apa itu? Mengganti di hari lain. Jadi bagaimana kalau orang itu sakit? Orang sakit boleh gak puasa, tapi apa konsekuensinya? Terperinci lagi. Karena sakit itu secara global ada 2. Tadi kan keadaannya ya, ini beda lagi nih, jenis sakit. Ada sakit itu yang yurja bur'uhu, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Sakit tipes, sakit keras, tapi bisa sembuh, betul ya? Kemungkinan bisa sembuh, betul apa enggak? Sakit demam berdarah, sakit keras, tapi kemungkinan besar bisa sembuh. Maka ini harus mengganti di hari lain. Berdasarkan surat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridhan, barang siapa yang sakit, au ala safarin atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari lain. Tapi kalau sakitnya itu menaun, sakitnya itu la yurja buruhu, sulit kesembuhannya, seperti ada orang masih umur naudzubillah min dzalik, misalnya umur 40 divonis kanker dahsyat, kanker ganas stadium 4, badannya kurus,
Dia bukan orang tua loh, bukan orang tua dia, tapi orang sakit. Lah sakit yang model nomor 2 ini, dia tidak mengganti di hari lain. Sampean paham nggak dijak ngomong ini? Tapi orang yang sakitnya itu seperti itu dihukumi seperti orang tua. Disuruh apa? Fidyatun to'amu miskin, bayar fidyah. Oke, sudah jelas ya orang sakit ya. Nah, sakit ada 2, sakit yang mungkin sembuh, paham? Suruh ganti, betul? Tapi kalau sakit sudah tahun-tahunan nggak bisa sembuh karena ini lama penyakit yang sulit disembuhkan, maka dia dihukumi seperti orang tua, nggak mengganti, tapi bayar fidyah. Berapa nanti? Sabar dulu. Nah terus yang nomor 2, safar, orang yang musafir. Orang musafir pun punya 3 keadaan. Kalau dia musafir santai, dia mampu dan tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, maka lebih baik dia apa? Puasa. Wa antasumu khairul lakum. Seandainya dia puasa maka lebih baik baginya. Yang kedua, dia ini kalau puasa dia akan terhalangi dari banyak kegiatan positif. Dia safar, dia kan safar kan? Tapi kalau dia puasa menyebabkan dia semakin lemes, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, kalau seperti ini lebih baik dia tidak puasa. Itu nomor 2. Nomor 3, kalau ada orang musafir memaksakan diri berpuasa padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Di zaman dulu padang pasir, gersang gitu. Kalau sampai membuat dirinya pingsan, bahkan dia itu celaka, maka justru dia diharamkan untuk apa? Puasa. Oke. Terus misalnya sampean hari besok hari apa? Sekarang hari hari Jumat. Besok Sabtu misalnya kita di Ramadan. Besok Sabtu sampean pergi ke Makassar, safar. Safarnya berangkatnya jam 10. Sampean sudah niat besok aku safar. Berangkatnya jam 10, berangkat dari rumah karena di bandara jam 12 berangkat. Dari rumah jam 10. Boleh nggak dia itu makan sebelum jam itu? Karena kan niat nggak puasa, safar kok. Paham? Bisa dipahami nggak? Saya tanya dulu, orang musafir boleh nggak tidak berpuasa? Jawabannya boleh. Tapi masalahnya dia berangkatnya itu masih jam 12. Ya, berangkatnya jam 12. Jam 10 dari rumah ya, jam 10 tadi ya. Jam 10 dari rumah. Apakah dari subuh sampai jam 10 itu boleh makan, boleh minum, boleh hubungan badan? Karena niat batal, niat gak poso. Naik kapal soalnya sulit, berat, atau naik bus dari Bongorasi sampai ke Semarang, berangkat jam 8 pagi misalnya. Jelas di situ ada kesulitan, betul apa enggak? Ada masyaqqah, artinya boleh nggak puasa. Tapi masalahnya boleh nggak itu dia makan minum dari subuh sampai jam 8 padahal belum berangkat. Antum paham pertanyaannya? Saya nggak mengatakan paham jawabannya. Paham pertanyaannya nggih? Nah, gimana? Maka dia tidak boleh, dia wajib niat puasa dulu. Karena safarnya belum ada. Ya, safarnya belum ada. Kalau nggak gitu nanti khawatir kita melanggar kehormatannya Ramadan. Mentang-mentang nanti jam 8 berangkat, setelah subuh main sama istrinya. Padahal itu bulan Ramadan. Alasannya, nanti saya nggak puasa. Sekarang itu Anda masih punya kewajiban karena status Anda belum musafir. Selama belum musafir, Anda belum mendapatkan rukhsah. Bisa dipahami? Itu tuh hati-hati ya, wallahu a'lam, meskipun ada khilaf para ulama. Sekarang selanjutnya orang tua laki-laki perempuan ini boleh mboten puasa, boleh nek kalau dia itu nggak mampu karena sudah sepuh maka boleh tidak puasa. Apa logikanya? Loh bukan kalau pikun itu sudah nggak usah diomongkan. Kalau pikun itu nggak bahasan kita. Pikun itu nggak punya kewajiban apa-apa, nggak fidyah wala apa, sama sekali nggak punya apa-apa dia. Ini kita nggak bicara pikun, orang yang terbebani syariat tapi nggak mampu. Kalau pikun kan nggak terbebani syariat. Sahih amla, betul apa enggak?
Oke. Orang tua sepuh ya masih itu, dia itu punya kewajiban puasa tapi nggak mampu. Kalau pikun kan jelas nggak kena kewajiban, kita nggak bahas itu. Jadi orang sepuh ini nggak mampu berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa, konsekuensinya bayar fidyah. Ya, terus selanjutnya adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Ijma para ulama, haid dan nifas haram, nggak boleh puasa. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya haid dan nifas? Ya Allah, jawab. Qadha di hari yang lain. Haid dan nifas diqadha di hari yang lain. Oke, selanjutnya, terakhir mungkin ini. Al-hamil wal murdi. Orang wanita hamil dan wanita menyusui ini sering jadi polemik. Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini banyak khilafnya, panjang lebar. Kalau saya cantumkan di sini nggak selesai-selesai. Saking banyaknya perdebatan di antara para ulama. Tapi secara global ada yang berpendapat wanita hamil dan wanita menyusui itu dianggap orang sakit, maka dia konsekuensinya mengganti di hari yang lain. Ini pendapat pertama. Wanita hamil, wanita menyusui itu wajib qadha. Ini pendapat pertama. Wajib qadha. Harus diganti di hari lain. Dengan dalil dikiaskan sama orang sakit. Kan antum lihat dalam Al-Qur'an itu kan wahanan ala wahanin, orang yang hamil itu kan sulit, susah payah, ini gak enak, ini gak enak kan seperti orang sakit. Kalau orang sakit berarti kalau sembuh berarti harus apa? Ganti. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat yang mengatakan kalau dia itu takut janinnya akan kurang asupan gizi, takut janinnya nanti begini, maka dia harus qadha plus fidyah. Yang nomor tiga, wanita hamil dan wanita menyusui cukup bayar fidyah saja. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Abdullah bin Umar, dan kalau kontemporer dipilih oleh Al-Albani. Cukup bayar fidyah saja. Pendapat yang nomor berapa tadi? 3. Di antara dalil yang dipakai adalah riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu punya anak perempuan hamil gak kuat sampai dehidrasi kurang air. Maka disuruh Abdullah bin Umar, batalkan puasamu dan berikan makanan 1 orang fakir miskin. Beri makanan berarti apa itu? Fidyah, bukan apa? Qadha. Jelas sampai sini? Jadi menurut pendapat yang nomor 3 ini gak diperdulikan hamil, gak peduli apakah itu khawatir bayinya apa khawatir dirinya, gak penting. Sing penting wanita hamil, wanita menyusui kalau kerepotan sudah gak apa-apa, silakan gak buka, silakan gak puasa, dan konsekuensinya menurut pendapat nomor 3 suruh bayar fidyah tok. Dengan dalil Ibnu Umar tadi, dan juga dalil Abdullah bin Abbas mengatakan wanita hamil dan menyusui ya itu disuruh bayar fidyah tanpa ngasih tanpa apa? Tanpa mengqadha. Khilaf para ulama. Kalau panjenengan tanya saya sampai sekarang masih cenderung ke pendapat ulama yang nomor 3. Ya, pendapatnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan dipilih oleh Al-Albani. Tapi kalau panjenengan mengambil pendapat yang Ustaz kok cuma fidyah saja Ustaz, saya cenderung ke qadha Ustaz. Silakan, ini sama-sama ada dalil kuatnya. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan cukup bayar apa? Fidyah. Apalagi yang serangane metang-meteng itu. Ngerti metang-meteng? Anaknya ustaz, istrinya ustaz, istrinya ikhwan yang ngaji-ngaji, biasanya kan anaknya wakil. Betul apa enggak? Saiki lahir mengandung sampai 9 bulan. Betul apa enggak? Saya itu ngelahirno kan nyusui berapa bulan, berapa tahun? 2 tahun. Mari kono ngentek disapi ono meneh wetenge. Kapan nyaure kan? Memang ini khilaf para ulama, tapi kalau jenengan tanya saya masih lebih cenderung ke pendapat yang nomor berapa tadi? Yang ketiga, cukup bayar fidyah saja. Dan ini boleh beda. Kita harus berlapang dada. Pertanyaannya, silakan dijawab.
Bagaimana kalau ada seorang ibu tanggal 25 Sya'ban lahiran? Berarti tanggal 1 Ramadan dia 6 hari. Umur bayinya 6 hari. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Berarti dia menyusui. Betul? Plus nifas. Dia menyusui plus nifas. Kalau kasusnya seperti ini nih, yang dilihat itu menyusuinya apa nifasnya? Kalau dia itu dilihat menyusuinya, kasihan dia. Maka cukup apa? Mengganti di hari lain. Tapi kalau dilihat nifasnya, mohon maaf. Kalau dilihat dari segi menyusuinya, maka dia cukup ngasih fidyah, ngasih makan 1 hari tidak puasa, ngasih 1 makan orang fakir atau miskin. Tapi kalau dilihat nifasnya, berarti dia harus ganti 30 hari. Jadi kalau ada wanita ketika masuk bulan Ramadan, bayinya masih umur 6 hari, berarti dia masih menyusui plus nifas. Nah ini gimana konsekuensinya? Yang dilihat menyusuinya apa nifasnya? Yang bilang didahulukan nifasnya apa alasannya? Bukan haram, karena orang menyusui gak diharamkan untuk berpuasa. Bagus. Beliau lebih menguatkan dilihat tadi mas. Ada yang melihat menyusui? Ada pendapat lain? Alasannya apa? Wanita yang dia menyusui plus nifas, dikuatkan apanya? Yang dilihat nifasnya, seperti kata beliau. Yang dilihat bukan menyusuinya. Kenapa? Karena wanita yang mengalami nifas haram berpuasa. Jadi dia itu tidak berpuasa bukan karena menyusuinya. Dia itu nggak puasa karena nifasnya. Saya mau tanya, wanita yang menyusui boleh berpuasa apa enggak? Boleh. Wanita yang nifas boleh puasa enggak? Berarti dia ini nggak puasa karena menyusuinya apa karena nifasnya? Karena nifasnya. Ya. Tolong dikasihkan beliau. Jazahullah khairan. Berarti dia mengganti di hari yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kira kurang lebih sampai di situ ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Duh, kok jam 11 sekarang? Apa ini tanda harus saya selesaikan? Bagaimana hukumnya tidak berpuasa dengan alasan pekerjaan yang berat sehingga tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Dia harus puasa, puasa itu wajib. Pekerjaan tergantung kita pilih yang mana. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya kalau sudah Ramadan, ya pilihlah pekerjaan yang jangan yang berat-berat. Orang harus bisa mengukur dirinya. Wallahu a'lam. Bagaimana mengenai ritual yang sering dilakukan menjelang Ramadan? Ziarah kubur, magengan yang terjadi sering di lingkungan sekitar. Ziarah kubur syariat Islam. Ziarah kubur itu tuntunan Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang silakanlah ziarah kubur. Untuk niatnya apa? Mengingat akhirat. Jadi kaidahnya apa yang dilepas oleh Nabi jangan diikat. Dan apa yang diikat oleh Nabi jangan dilepas. Ziarah kubur itu dilepas Nabi. Tidak ditentukan hari ini, hari itu. Lepas saja. Silakan ziarah kubur. Dilepas oleh Nabi, dimutlakkan oleh. Maka jangan jangan diikat dengan hari tertentu. Bisa dipahami? Kalau yang dilepas jangan diikat. Sebaliknya yang diikat jangan
lepas. Contoh setelah salam, di antara doa yang diajarkan Nabi subhanahu berapa kali? 3 kali. Kan diikat Nabi ini berarti. Anda jangan dilepas jadi 1000. Paham? Jadi itu kaidah. Yang diikat Nabi jangan dilepas. Yang dilepas Nabi jangan diikat. Lah ziarah kubur termasuk yang tidak diikat oleh Nabi. Tidak diikat waktunya, betul? Ketika Nabi tidak mengikatnya, maka kita tidak boleh mengikatnya. Silakan ziarah kubur, tidak apa-apa, selama caranya benar, niatnya baik. Niatnya satu mendoakan mayit, kedua niatnya untuk ingat mati. Silakan, ya, dan nggak harus pada menjelang Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di RT saya ada acara ruwat desa dan acara syakbanan. Pertanyaan ini serem-serem ya. Di RT saya ada acara ruwat desa dan acara syakbanan menjelang Ramadan. Kita memang tidak ikut bacaan dan bacaannya diadakan di musola bukan di punden. Jika kita dikirimi dikasih nasi, bacaannya apa boleh dimakan? Gimana Ustadz? Saya nggak paham ruwat desa itu. Kalau maksudnya itu makanan diperuntukkan untuk selain Allah, untuk ke sing bau reksa misalnya, saya kan nggak tahu ya. Harus dijelaskan lagi ke saya. Kalau misalnya itu untuk sedekah bumi, untuk sesajen, untuk barang yang bau reksa biar nggak ngamuk misalnya, diperuntukkan untuk selain Allah, maka jangan dimakan. Ya. Tapi kalau maksudnya itu kok tasyakuran, rame-rame tasyakuran, sekedar itu toh, maka itu nggak sampai mengharamkan apa yang halal sebelumnya. Paham maksud saya? Kalau misalnya sekedar itu tasyakuran toh, rame-rame bareng-bareng pakai bacaan tertentu, kalau sekedar itu masih belum bisa menjadikan sesuatu yang aslinya halal menjadi apa? Haram. Kecuali kalau itu makanan, daging, sembelihan ditaruh di pojok kampung, niatnya sih biar yang bau reksa nggak marah. Ojo dijopo nih itu, haram nggak itu? Mutlak kalau itu nggak boleh sama sekali. Paham? Tapi kalau ada acara-acara kumpul bareng-bareng, zikir bareng-bareng, terus membuat makanan, dimakan bareng-bareng. Kalau sekedar itu, wallahu a'lam, saya nggak berani mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu nasi tetap nasi, itu jeruk tetap jeruk. Paham maksud saya ya? Makanya terperinci wallahu a'lam. Ya, mungkin kegiatannya nggak bagus, kegiatannya bid'ah. Tapi untuk mengharamkan makanannya itu masih betul, nggak bisa serta-merta gitu loh maksud saya. Jangan sampai kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Bisa dipahami nggih? Nah. Celaka bagi orang yang menemui kedua orang tuanya mereka tidak masuk surga. Mohon penjelasannya Ustaz. Rahima anfu rajulin. Man adrak rahima anfu rajulin adraka abawaihi ingdal kibari au ahadahuma au kilahima walam yadkhulil jannah. Celaka orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya ketika tua renta, baik salah satunya atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Masa nggak paham maksudnya? Maksudnya adalah orang ini sangat celaka, dia tidak memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepadanya untuk meraih surga, gitu loh. Dia diberi Allah orang tua dua ketika tua renta atau salah satunya, supaya dia itu memudahkan dia masuk surga dengan mengabdi, dengan merawat, dengan sabar. Lah, orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Artinya selama ini dia tidak memanfaatkan bakti kepada orang tua untuk meraih surga. Jelas nggak? Jelas ya insya Allah ya. Bismillah. Bagaimana rukun membatalkan puasa dengan benar? Rukun membatalkan puasa. Apakah makan dulu baru baca doa yang tadi atau baca yang baru makan? Jazakallahu khair. Itu doa tadi dah. Zahabat doma'u wabtallatil uruq wa tabatal ajur insyaallah. Itu doa ketika apa tadi? Berbuka. Ya, kita makan dulu, minum dulu bismillah atau makan bismillah, kita makan, kita minum. Setelah makan dan minum terbasahi kerongkongan baru doa itu. Jadi itu fleksibel ya. Zahabat doma'u wabtallatil uruq wa tabatal ajur insyaallah. Bismillah Ustaz. Lebih tepatnya Bismillahirrahmanirrahim, bolak-balik kita sampai Rasulullah kalau menulis selalu Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tuh kalau menulis selalu Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngirim surat ke Raja Najasyi Bismillahirrahmanirrahim.
Rasulullah ngirim surat ke Raja Romawi, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngirim surat ke Raja Mukaukis, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngirim ke Raja Kisra, bismillahirrahmanirrahim. Semua tulis menulis Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan bismillah titik, sahih betul itu. Mau wudu bismillah titik betul. Tapi kalau sudah tulis menulis, nek gak pakai bismillah karuan gak pakai. Tapi nek pakai sing lengkap bisa. Aku kok koyo ngamuk ngono. Nah, sulit tak kandani bolak-balik ya. Jadi kalau masalah tulis menulis Rasulullah itu nulisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau makan apa? Bismillah. Kalau mau wudu, bismillah. Tapi kalau nulis surat, bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala kalau nulis memulai Al-Qur'an dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah saya berpuasa menggosok gigi dengan pasta gigi atau odol? Boleh tapi jangan ditelan ya. Tapi lebih baiknya sampean pasta giginya ketika sahur dan ketika berbuka, lebih afdolnya begitu ya, karena khawatir nanti. Tapi pada dasarnya nggak apa-apa selama tidak apa tertelan. Itu prinsipnya di situ. Dan bagaimana hukumnya kepada seseorang muslim yang berpuasa ketika berwudu tidak berkumur dengan maksud tidak tertelan air wudunya tanpa sengaja? Karena Anda sering bertemu dengan tipikal muslim seperti ini. Ya gak batal wudunya, boleh, karena berkumur sendiri itu hukumnya apa? Sunnah dalam pendapat yang rajih ya, tidak wajib ya, tidak wajib. Wallahu a'lam. Jadi nggak sampai batal ya, kayak gitu itu jangan gegeran masalah kayak gitu ya. Kalau sampean sampaikan nggak apa-apa, sampean kumur tapi coba berlebihan. Kalau dia mah nggak mau ya sudah, itu masalah sunnah, jangan sampai kita carok gara-gara masalah itu ya. Bismillah lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya akhwat. Nggih, wonten napa? Bolehkah saat puasa Ramadan minum pil supaya tidak haid agar kami tidak punya hutang puasa bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya? Lebih afdol, lebih baik sudah jalan natural aja. Ya, itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan untuk anak perempuannya Bani Adam. Tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan itu dan itu pilnya tidak memadorotkan, tapi biasanya menyumbat apa yang harusnya keluar, biasanya memadorotkan. Biasanya loh ya, menyumbat sesuatu yang harusnya keluar itu biasanya memadorotkan. Tapi kalau terbukti tidak memadorotkan, ya insya Allah nggak sampai haram ya. Cuman kalau afdolnya ya natural aja. Ya, tapi kalau seandainya ada yang melakukan itu, kemudian tidak memadorotkan pilnya itu, ya insya Allah semoga tidak apa-apa. Nggak, ya makro lah, dibenci, jangan. Nggak sampai haram lah intinya. Wallahu a'lam. Nggih, silakan. Istri saya itu sakit lambung. Nggih. Nggak sembuh lah. Nggih. Terus kalau puasa sakit sampai 1 minggu, nggak boleh. Apakah itu kalau puasa itu bisa dikatakan haram? Kalau memadorotkan Pak, kalau puasa nggih. Iya nggak apa-apa. Kalau menurut diagnosa dokter jenengan ini kalau puasa memadorotkan ya sudah ikut dokter aja. Tidak apa-apa. Kalau diganti hari lain kalau mampu, kalau nggak mampu ya berarti. Yang sebenarnya kalau sekarang kan masih punya utang, saya suruh bayar kerja nggak mau. Tapi kalau puasa sakit sampai 1 minggu itu belum sembuh, sakit dari puasa 1 hari itu menurut sampean itu apa? Mau apa? Itu termasuk kalau puasa haram atau gimana? Apa harus saya bayar fidyah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau sudah kondisi seperti itu maka lebih afdolnya tidak puasa. Itu ya jelas. Apakah sampai derajat haram ya wallahu a'lam. Tapi kalau sudah sampai sakit sampai 1 minggu ya, maka ya sudah Pak, jangan puasa Pak. Jangan puasa. Tapi kalau memang itu ada hari lain nanti mampu, silakan. Kalau nggak mampu juga ya sudah. Bayar apa? Fidyah. Tadi belum saya terangkan. Bagaimana cara bayar fidyah? Belum saya terangkan tadi. Belum. Cara bayar fidyah itu 1 hari tidak puasa, 1 kali ngasih makan orang fakir atau miskin. Misalnya, perhatikan. Misalnya sampean punya istri hamil, berdasarkan pendapat yang tadi dipilih, cukup bayar apa? Fidyah. 1 hari sampean langsung buat makanan nih, panggil 1 orang fakir miskin, sampean makan nih, selesai sudah 1 hari.
Atau kalau mau semuanya boleh 30 hari enggak puasa karena tadi itu hamil atau menyusui berdasarkan pendapat yang nomor berapa tadi? Yang 3. Boleh khilaf loh ya. Saya jelaskan memang ini khilaf para ulama, khilafnya ketat masalah ini. Jadi harus berlapang dada. Cuma tadi saya katakan saya pribadi memilih cukup bayar fidyah bagi yang hamil dan menyusui. Terus bayar fidyah 30 hari misalnya. Maka kalau Anas bin Malik melakukannya, dia membuat makanan, undang 30 fakir miskin, makan semuanya, selesai. Kalian kalau repot ya sudah, sampean buat bungkusan nasi atau nasi padang kotaan itu 30, kasih orang miskin 1, 2, 3 sampai 30, selesai. Boleh. Bagaimana kalau mentahan Ustaz? Enggak matengan. Mentahan itu terperinci, ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Kalau mentahannya pakai uang jangan. Nanti khawatir dibelikan rokok nanti. Karena prinsip dari fidyatun itu to'amu miskin, ngasih makan. Prinsip fidyah itu ngasih makan, bukan ngasih uang. Paham ya? Nah, maka boleh mentahan, berarti mentahan di sini bukan uang tapi bahan pokok makanan tadi itu. Nah itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan nisfus so'. 1 so' itu berapa? 1 so' itu 4 mud. So'-nya nggak ngerti, mudnya nggak ngerti. 1 so' itu 4 mud. 1 mud itu begini. 1, 2, 3, 4. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Sama bayar itu loh, zakat fitrah itu. Sama di sini berapa? Ya, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Kan gitu gitu. Anggaplah 3 kilo. Oke. Kalau 3 kilo berarti nisfus so', setengah so' berarti berapa? 1,5 kilo. Ada yang berpendapat rub'us so', seperempat. Kalau seperempat berarti 7 on. 7 on setengah, betul ya? Nah, anggaplah rubu berarti 7,5. Berarti ya 7,5 kali berapa? Kali 30 hari. Boleh sama kasihkan 1 orang, ini paling fakir di desa sampean, ini kebetulan kerabat, kasihkan gitu. Kalau misalnya orang 3 ya dibagi 3. Terserah monggo teknisnya. Jelas ya? Terus silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tafadhal. Coba. Ulangi. Satu niat untuk 30 hari dah. Bukan 1 hari untuk 30, 1 niat untuk 30 hari. Menurut saya niat itu jangan dibuat ribet ya. Niat itu apa sih? Sengaja ngelakoni iku niat. Kamu gak niat ngono kok. Aku niat iki gitu. Niat gak tergantung hati ini. Sampeyan ngomong karo bojo sampean, "Dik, nesuk sahur iwak apa?" Iku niat iku berarti. Nek gak niat lapo takon-takon ngono barang. Gak usah ribet masalah niat. Pokoknya niat nesuk niate poso ya wis iku niat. Tapi pertanyaan jenengan dibahas oleh para ulama. Apakah cukup awal saja niat 30? Apakah per hari? Dibahas oleh para ulama. Tapi kalau saya pribadi sih, yang penting itu besok puasa, terus apa? Niat dalam hati. Ya berdasarkan hadis tadi, malam yubayyitin niyah, per hari. Dan itu nggak harus pakai dilafadzkan. Tadi kan sudah disampaikan itu. Ibu silakan, tadi yang ada yang bertanya, Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus yang sering dikeluhkan ibu-ibu. Wanita itu kalau haid, ada yang punya siklus
tetap. Jelas sampai sini? Maka kalau siklusnya tetap 9 hari, 9 hari, 9 hari, 9 hari, 9 hari, tapi 1 sampai 5 ini merah, 6, 7 putih bersih. Terus apa? 8, 9 ini balik lagi. Maka yang putih tadi itu nggak dianggap. Dia tetap nggak boleh puasa, tetap nggak boleh hubungan badan. Karena tidak punya siklus tetap. Paham enggak sampean? Ya. Kalau orang siklusnya berantakan, habis lahiran pakai pil gak jelas. Sekarang haid, nanti. Nah, ini bagaimana? Kalau orang yang seperti itu dikembalikan ke zatnya darah. Darahnya itu apa? Ini darah apa Ustaz? Gak jelas Ustaz. Sudah 1 sampai 9 Ustaz. Muncul tanggal 20 muncul lagi Ustaz. Sampai 25 muncul lagi, ini gimana Pak? Paham maksud saya ya? Gak jelas gitu loh. Nah, kalau itu dikembalikan ke darahnya. Kayak ngaji yo sing lanang-lanang iki ngerti macam-macam darah wong wedok iki. Kalau darahnya itu kental, bau, tebel, merah kehitam-hitaman, itu ciri darah apa? Haid. Tapi kalau encer, merah, segar, bukan untuk diminum loh ya. Segar maksudnya bukan kental itu, segar, mengucur, darah merah, segar, tidak bau. Berarti darah istihadah. Berarti sampean boleh berhubungan badan, tetap wajib sholat, tetap wajib apa? Puasa. Karena itu bukan darah apa? Haid, itu darah apa? Istihadah. Jadi begitu, Mbak, ya. Jadi seperti itu. Kalau punya siklus tetap, itu jangan ditolak karena itu sudah siklusnya memang. Jadi kalau misalnya 1 sampai 9 ternyata 7 itu bersih, gak dianggap. Bisa dipahami nggih? Karena sejatinya dia itu sebenarnya masih dalam masa-masa apa? Haid. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada saya yang bertanya. Nah, baik, saya yang bertanya sekarang. Tadi saya sebutkan 4 macam tipe manusia dalam merespon bulan Ramadan. Sebutkan 4-empatnya. Boleh lihat apa yang ditulis. Silakan Mas. Allah lagi. Pertama, golongan orang yang tidak kenal Allah kecuali bulan Ramadan, tidak pernah ngaji, sembahyang, sedekah dan lainnya. Tapi ketika Ramadan aktif dalam kegiatan agama. Yang kedua, orang tidak kenal Allah. Ketiga, lupa dengan Allah, tapi bulan Ramadan bisa mendidik menjadi hamba yang lebih baik. Keempat, cinta mengenal Allah. Semua dikerjakan tanpa batas waktu di bulan Ramadan. Enggak peduli bulan Ramadan, tetap semangat dalam beribadah. Ya. Silakan dapat tadi ya. Ada lagi yang seperti itu tapi yang simple. Poinnya, bukan contohnya. Satu orang, moga. Nah, jelas satu. Terus ya, terus 3. Bagus, itu sama-sama betulnya. Ngapunten. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 macam orang yang celaka dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Monggo. Sampai Ramadan selesai. Terus ketika nama Rasulullah.
Betul. Nggak betul. Tinggal satu. Yang bertanya dapat hadiah. Sama sudah bertanya dan sudah dapat hadiah juga. Jadi yang lain. Silakan. Al-ihsan itu adalah maksudnya muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Jadi ada Islam, iman, yang paling tinggi apa? Ihsan. Ihsan itu merasa dilihat Allah, merasa dipantau Allah. Ya, muraqabatullah, mau melakukan apa-apa ingat ada Allah yang melihatnya. Ingat ada amal akhirat, ingat ada balasan akhirat. Selalu merasa dipantau oleh Allah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu maksudnya ya, wallahu a'lam. Dapat hadiah? Ngapunten, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang bertanya enggak dapat hadiah. Monggo, Syekh. Pertanyaan terakhir ya. Ini enggak di-stop sampai subuh, Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus dikaitkan ya. Jadi perincian itu tergantung yang memperinci dari segi mana. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah respon. Respon seseorang ketika apa? Ramadan itu datang. Ada yang melihat Ramadan itu sesuatu yang penting sehingga harus dibedakan dengan yang lain. Dia nggak ibadah kecuali di bulan Ramadan saja. Ini yang pertama, betul kan? Ada orang yang responnya itu tadi, wis enggak mau tahu. Ya nomor berapa itu? Nomor 2. Nomor 3 ini sangat mengerti dan berusaha untuk menjalankan konsekuensinya. Yang nomor 3, betul kan? Melaksanakan kemudian di tatbik atau direalisasikan di hari-hari lain. Adapun yang terakhir adalah orang yang ibadahnya udah nggak lihat waktu lagi. Dalam artian harus selamanya. Jadi tidak harus dikomparasikan dengan ayat tersebut. Di antara yang membagi ini Syekh Utsaimin. Membagi itu tadi Ramadaniyun, terus Robbaniyun, dan saya sebutkan tadi itu di antaranya yang membagi itu adalah Syekh Al-Utsaimin. Wallahu a'lam. Yang lain monggo, kalau ada lagi. Kelihatannya panjenengan pengen selesai, cuma sungkan ngomongnya ya. Jadi saya akhiri sendiri aja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ngapunten bila ada salah kata, salah ucap, tolong saya dimaafkan. Dan terima kasih semuanya Bapak pengurus, Bapak takmir. Semoga apa yang diupayakan demi makmurnya masjid ini ya, semoga dicatat oleh Allah dan diberi pahala yang melimpah pada hari kiamat kelak. Makaten ingkang saged kula sampaikan kurang lan langkungipun kula nyuwun gunge pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.